Sekarang ini memang era digital yang sangat mudah sekali mengakses informasi, tetapi kadang-kadang sebetulnya digitalisasi ini ataupun kehidupan serba digital ini hanyalah seperti pisau saja. Dia sangat netral, tetapi kalau digunakan untuk hal yang baik tentu akan bermanfaat. Kemudian kalau digunakan secara negatif ya tentu akan merugikan. Dan tadi dari awal Ibu Ratna sudah menyampaikan juga tentang pendapat-pendapat secara umum dari teman-teman semua yang mungkin tadi tergabung di IG Nalanda ya, yang menyampaikan bahwa sekarang ini memang era digital yang sangat mudah sekali mengakses informasi, tetapi kadang-kadang akses itu bisa benar, bisa salah, atau kadang tadi dikatakan ya bisa diakses tapi susah dipraktekkan. Ya kadang kata susah dipraktekkan ini relatif sekali ya, karena mungkin dia kesempatannya tidak ada atau semangatnya untuk praktek tidak ada dan lain sebagainya. Yang jelas memang saya sepakat dengan Pak Sukiman sampaikan tadi bahwa era digital ini membawa kesempatan dan juga membawa tantangan. Ya, jadi artinya bahwa kita kalau bisa memahami dengan baik ataupun kita bisa mengerti digitalisasi ini sebetulnya sangat berguna karena dulu pada waktu saya awal-awal mengenal agama Buddha sangat-sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang agama Buddha karena tentu teman-teman semua sudah tahu bahwa saya bukan termasuk beragama Buddha dari kecil sehingga saya di awal waktu saya mulai kuliah tahun kira-kira usia 20 tahunan itu saya mencoba gimana ya agama Buddha modelnya apa karena saya coba di beberapa keyakinan yang lain dan sebagainya saya merasa masih ada yang kurang tapi kalau sekarang saya nyoba agama Buddha ini dapat informasi dari mana saya pergi ke toko-toko buku yang jual buku baru maupun yang jual buku loaan kok nggak ada ya agama Buddha ini kok sangat minim datanya. Nah, kemudian akhirnya saya ya pergi ke salah satu wihara, terpaksa ya setor muka mungkin istilahnya ya, karena dulu sebetulnya saya ingin belajar sendirian, tapi karena buku susah didapat, akhirnya ya sudahlah setor muka di wihara. Dan kebetulan saya ada seorang pandita di wihara itu dan saya berbicara di depan di halaman wihara tersebut karena saya tidak masuk saya ingin belajar agama Buddha itu kayak apa nah dari situ saya bertanya-tanya kepada pandita itu dan mendapatkan beberapa jawaban yang cukup baik cukup memuaskan setelah beberapa bulan saya belajar di situ maka saya mencoba masuk ke wihara dan saya membaca buku-bukunya. Di situ saya baru mendapatkan buku-buku yang sangat sulit didapat di luaran. Tetapi zaman hari ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang agama Buddha, ya, atau agama apapun juga, atau pengetahuan-pengetahuan apapun juga sangat cepat kita dapatkan. Dalam sekian detik kita langsung dapat itu informasi itu. Misalnya apa ya agama Buddha? Ini riwayatnya bagaimana ini terjadinya agama Buddha. Begitu kita pencet langsung dia keluar sudah datanya. Misalnya yang paling umum adalah dengan Google saja, sangat mudah keluarnya. Dan kita langsung belajar. Aduh, saya lalu merasa kadang-kadang ya sayang juga ya saya lahir sudah sekian lama 60 tahun yang lalu nih. Jadi tidak mengalami seperti itu. Tapi sekarang saya juga merenung, 60 tahun saya lahir tapi sekarang saya masih bisa ngikuti, ini lumayan. Sehingga tadi seperti yang Pak Sukiman sampaikan tadi, bahwa sekarang ini bukan masalah generasinya, generasi alfa ataupun generasi Z ataupun apa, tapi sekarang semua bisa menggunakan segala macam peralatan yang digital itu. Ya, saya juga merasakan seperti itu. Dan cepat sekali saya mendapatkan informasi tentang agama Buddha maupun hal-hal lain tambahannya. Nah, sekarang problemnya adalah karena sedemikian banyak informasi tersebut, baik agama Buddha yang beneran
ataupun agama-agama Buddha yang pengawuran. Karena nanti kalau Anda tanya ya kepada Google ataupun kepada mungkin yang terkenal itu ChatGPT atau apa ya, itu Anda tanya misalnya, apakah sabda Sang Buddha tentang misalnya tentang sesuatu ya, coba tolong dikutipkan sabda Sang Buddha tentang hal ini misalnya. Dia nanti bisa keluar data itu. Kemudian kita tanya balik, coba tolong disebutkan ini, sumbernya aslinya dari mana ini? Dia nanti bisa bulat jawabnya itu, dan akhirnya dia mengatakan, ya ini kita menyimpulkan sendirilah dari berbagai tulisan di buku-buku dan lain sebagainya. Jadi dia bisa menyesatkan kita juga, ya AI itu, karena itu kita tidak boleh sembarangan langsung percaya, langsung, wah sudah ini mesti benar ini datanya. Enggak juga, kita harus cek balik, diulang lagi datanya, ditanyakan lagi dengan AI yang lain, dan kadang jawabannya bisa ngaco dan belum tentu ada kebenarannya. Nah, itu yang kita bisa tanya. Tetapi kita dengan WA dan kita ikut WhatsApp yang grup misalnya, dengan kelompok-kelompok kita, dengan berbagai macam kelompok, ini data juga masuk banyak sekali. Dan akhirnya kita kadang-kadang tertarik dengan keterangan di situ, like and share, like and share, like and share. Kalau Anda menyukai hal ini, maka silakan di-like dan di-share, dibagikan. Tanpa kita memikirkan lagi, ini benar atau salah. Karena yang AI yang kita tanya itu jadi bisa ngawur, apalagi yang kadang-kadang kita terima videonya, kita terima tulisannya, dan itu sekarang videonya pun itu bisa dibuat dengan AI. Kalau Anda sekarang melihat misalnya ya, perkembangan AI hari ini, dua gambar yang berbeda, misalnya Anda kepingin, saya pengen jalan-jalan bareng sama artis si A misalnya, atau presiden mana misalnya, presiden negara mana, atau mau makan bareng dengan tokoh olahraga mana, itu gampang sekali dengan AI. Anda tinggal ketik promptnya, ketik perintahnya, kemudian Anda mengatakan, coba gambarkan orang yang sedang duduk ngobrol dengan tokoh misalnya dengan presiden negara ini di tempat ini. Anda ketik itu keterangannya dengan panjang kali lebar itu, kemudian nanti diklik keluar gambarnya, dan Anda tinggal ganti mukanya, dan Anda sudah langsung bisa pamer foto Anda. Ini loh, saya makan dengan presiden ini, saya sekarang jalan-jalan dengan artis ini, sangat mudah. Nah, ini sangat berbahaya, karena itu kalau di dalam Dhamma, kemudian walaupun sudah 3.000 tahun yang lalu Dhamma ini dibagikan, tetapi itu akan menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan spiritualitas kita di tengah kemajuan teknologi yang demikian luar biasa, teknologi digital maksud saya. Nah, apa hal-hal yang harus kita lakukan atau hal apa yang harus kita persiapkan pada saat kita menghadapi arus informasi yang demikian banyak? Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah bahwa ketika kita memperoleh informasi, kita boleh mengembangkan yang disebut cinta kasih. Jadi informasi ini setelah kita saring benar, ya informasi ini datanya betul, maka kita bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang di tempat yang berbeda sulit mengakses informasi yang tadi kita dapatkan. Kenapa kita tidak mengembangkan cinta kasih kepada mereka? Atau kita di WA grup kita ada beberapa orang itu, kemudian kita broadcastkan, ini loh ada data, mudah-mudahan kamu belum dapat, tapi kalau sudah dapat, ya ini akan menambah wawasan Anda semua, atau mengingatkan apa yang sudah pernah Anda dapatkan. Jadi kita punya cinta kasih untuk berbagi hal yang benar. Nah, kemudian informasi pengetahuan yang demikian banyak itu, yang kedua, selain kita punya cinta kasih untuk berbagi, jangan disalahgunakan untuk memperoleh mata pencaharian yang tidak benar. Jadi kita harus menggunakan informasi digital ini untuk memperoleh kehidupan yang benar.
Ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukiman juga tentang kehidupan yang benar atau mata pencaharian yang benar, maka sebetulnya teknologi digital ini gunakanlah untuk mata pencaharian yang benar. Misalnya apa? Kita tentu melihat di beberapa media sosial digunakan untuk berjualan. Nah, berjualan itu orang itu bayar duluan. Misalnya, saya punya barang ini ya, mungkin saya ada kitab suci Dhammapada, atau saya mungkin punya beberapa buku Dhamma. Ayo, ini siapa yang mau? Atau saya punya kaos yang tulisannya tentang Dhamma dan lain sebagainya. Siapa yang mau beli dan lain sebagainya. Nah, orang itu kan kemudian ngirim, kaos harganya berapa? Oh, 200.000 misalnya. Kemudian orang itu ngirim dana. Jadi kita sudah terima dananya dulu. Nah, kita bisa juga tidak ngirim. Akhirnya kita ngomong, itu sudah hilang, sudah saya kirim tapi hilang di kurir dan lain sebagainya. Ini kita menipu. Tetapi kalau di dalam penghidupan yang benar ini atau mata pencarian yang benar, dia sudah bayar, ya kita kirim barang yang bagus. Sehingga nanti nama baik kita itu akan direkomendasikan oleh orang-orang, kamu kalau beli barang-barang ini, semacam ini, beli di tempat itu, Instagramnya itu, Facebooknya itu, media sosialnya itu jujur loh orangnya. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan media sosial ini ataupun digital ini, segala macam fasilitas digital kita itu untuk penghidupan yang benar. Jadi kita mencari penghasilan dari digitalisasi lingkungan kita itu, tetapi dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga adalah informasi digital ini hendaknya juga kita gunakan untuk menahan indria kita, nafsu indria kita. Kenapa demikian? Karena digitalisasi tadi, seperti yang Pak Sukiman sampaikan, kita mau cari apa barang, gampang sekali, klik. Kemudian kita ada pembayarannya dengan sistem digital juga. Itu kita seolah-olah tidak bayar. Jadi misalnya, saya beli sepatu, saya beli kaos, saya beli buku, saya beli apa, langsung klik. Dan akhirnya, kok tabungan saya ataupun account saya kok jadi tinggal segini, misalnya kita harus top up lagi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menahan nafsu kita untuk berbelanja misalnya. Atau kita tidak bisa menahan nafsu untuk berkenalan dan kadang melakukan rayuan-rayuan yang bersifat digital. Ya, jadi misalnya, ini boleh nggak saya kenalan dengan kamu? Kok kamu cantik sekali? Atau kamu kok ganteng sekali? Di mana kamu? Nah, ini rayuan-rayuan digital ini hendaknya kita jaga. Karena ini adalah latihan kemoralan. Jadi kalau sekarang kita sudah belajar mengembangkan cinta kasih, kemudian kita bermata pencarian yang benar melewati sarana digital yang ada di lingkungan kita, kemudian kita menjaga kemoralan kita supaya media digital ini tidak kita gunakan untuk menyalahgunakan dengan merayu pasangan hidup orang lain, ataupun juga kita tidak membatasi misalnya diri kita untuk belanja, menghabiskan dan memuaskan keinginan kita dan lain sebagainya. Maka kemudian yang keempat adalah bahwa media-media digital ini jadikanlah untuk kita berlatih kebenaran yang bijaksana. Artinya bahwa kita jangan nutup-nutupi dengan misalnya difilter misalnya mukanya. Jadi kita sudah tua, misalnya saya sudah rambutnya putih, mukanya sudah keriput, kemudian saya filter mukanya saya supaya waktu tampil di media-media sosial ataupun secara online begini saya tampak masih usia 20 tahun. Atau saya menggunakan foto saya yang umur dulu 25 tahun misalnya ketika saya jadi samanera awal dan sebagainya, saya tempelkan di muka sekarang biar kelihatan muda. Enggak, kita sekarang ya bersifat jujur saja bahwa saya ya sudah bentuknya seperti ini, sudah tua dan lain sebagainya. Itu bagus. Jangan sampai ada kasus seperti kemarin yang beberapa waktu yang lalu yang di Jepang itu ada orang yang tampaknya cantik sekali, ya kemudian wajahnya cantik, pakaiannya bagus, bodinya juga bagus,
dan banyak orang senang sama dia, dan begitu senang kemudian kadang-kadang dimintain duit untuk mata pencaharian dia, dimintain duit. Nah, satu ketika dia itu lupa menggunakan filternya, dan ternyata wanita yang cantik itu biasanya untuk komunikasi dengan berbagai pihak dari banyak suku, bangsa, dan lain sebagainya, ternyata dia itu adalah laki-laki. Laki-laki umur sudah 50 tahun dan rambutnya panjang, kemudian difilter mukanya jadi wanita muda yang cantik jelita. Akhirnya ketahuan dan dia kemudian dibully secara sosial media. Dan akhirnya habislah karirnya di situ. Mungkin nanti satu ketika dia akan menggunakan filter yang lain untuk jadi tokoh-tokoh yang lain lagi. Nah, ini adalah penipuan. Kita di dalam era digital ini, marilah kita juga mendidik diri kita sendiri, mendidik generasi-generasi yang digital ini untuk ya jujurlah menggunakan wajah kita yang sesungguhnya, jangan mengganti-ganti dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kelima adalah di era digital ini, marilah kita mengembangkan kesadaran setiap saat bahwa berita apapun juga hendaknya kita sadari supaya kalau memang ini salah, sudahlah kita delete, berhenti sampai di kita, jangan disebarluaskan. Tapi kalau ini benar dan berisi kebaikan, bisa untuk mengurangi ketamaan, untuk mengurangi kebencian, juga untuk bisa mengurangi kegelapan batin, mari kita bagikan dengan penuh cinta kasih kepada teman-teman kita atau lingkungan kita supaya mereka juga mendapatkan wawasan dhamma, walaupun mungkin hanya singkat, mungkin hanya TikTok yang 1 menit, atau mungkin video AI tapi tentang kasih sayang anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak dan sebagainya itu, atau riwayat Sang Buddha. Setelah kita nonton videonya kira-kira 1 menit ini benar ya, karena sekarang memang era visual ya, kita nonton videonya misalnya, ini benar ini, oke, kita bagikan kepada orang. Nah, dengan kesadaran bahwa saat ini saya sedang melihat, saat ini saya sedang berpikir bahwa isi video ini, isi berita ini benar, ayo kita bagikan dengan penuh cinta kasih. Dengan 5 hal ini, modal kita yaitu bahwa kita punya cinta kasih untuk berbagi informasi yang benar. Kemudian kita bisa menggunakan media-media digital ini untuk mencari mata pencaharian yang benar, sehingga nama baik kita itu bisa dipertahankan walaupun di era digital. Kemudian juga kita mengembangkan kesadaran untuk menjaga indria kita agar tidak mudah memuaskan indria melalui media-media digital, baik mungkin belanja ataupun melakukan rayuan-rayuan lewat media sosial, karena kita sekarang tentu sering menonton ataupun membaca berita-berita yang mungkin penculikan anak yang ternyata dari kenalan dari hasil media sosial dan sebagainya, itu kita bisa hindari. Dan kemudian juga kita mengembangkan kejujuran, yaitu tidak menggunakan filter yang aneh-aneh. Kemudian kita kalau dagang juga jujur, jangan memberikan barang-barang yang palsu dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang kelima adalah marilah kita mengembangkan kesadaran setiap saat agar kita dapat memilih yang baik untuk dibagikan dan mencegah yang buruk untuk disebarkan lagi oleh kita. 5 hal ini yang bisa disampaikan, yang dulu juga ada di dalam Majjhima Nikaya, yang disampaikan oleh Sang Buddha, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita di dalam mendidik diri kita maupun lingkungan kita yang serba digital ini untuk mempunyai semangat, mempunyai mentalitas spiritual dhamma yang baik dan kokoh dan kuat.